dipimpin oleh Bapak Emil Panusunan Marpaung. Mulai dari situlah saya bergabung ke Pancarana NP. Saya masuk itu pertama 87 ya kan. 87 sempat juga ikut ke Marihat. Oke. Di riset Marihat. Dari awal penetapan keluar uji teknis dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Bang, sudah jelas sebetulnya Pulsvox Bio ini, Bang, ya? Iya, udah jelas, itu udah jelas. To protect people, animal, and crops. Yoi. Nah, Bang, kita balik lagi nih bertanya sama Pak Washington atau Bang Ucok. Bang, sebenarnya enak kita sambil jalan nih, Bang, ya? Ya. Kapan mula-mula, Bang? Kapan mula-mula Abang bergabung nih di Pulsvox? Ya, kalau menurut saya permulaan itu masuk ke Pulsvox pada tahun 1987. 87, Bang? Ya, 87. Itu lama sekali ya? Nah, di situ saya bergabung ke PT Pancarana NP. Awalnya? Ya, awalnya Mula-mula. Pancarana NP. Ya, Nah, ya, ya. nah, itu masih dipimpin oleh Bapak Emil Panusunan Marpaung. Oh, Ya, Emil generasi Panusunan. pertama lah ya? Generasi pertama. Pak Emil ya? Ya. Ya, ya. Nah, di situ awal mulanya saya hari itu ke Pulsvox ini masuk ke kebun PTP. PTP? Ya, ke PTP apa? PTPN gitu ya? PTPN, Heeh. PTPN 2, PTPN 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, jadi kan mulai dari situlah saya bergabung ke Pancarana NP. Ya, ya, mengenai Pulsvox ini kan. Ya, ya, ya. Nah, di situ di Pancarana NP itu udah ada Pogging K22 Bio ini. Oke. Ya, Pogging K22 Bio. Sampai itu tahun 90-an itu. 90-an. 90. Ya. Ya, karena kan ini perusahaan istilahnya dulu bukan hanya di Pogging aja. Ya. Nah, itu bahan kimia, laboratorium. Nah, Oke. baru pest controlnya ada. Pest control ada ya? Ya, pest controlnya ada. Jadi Fumigasi ya? ya fumigasinya Ya, ada. ya, ya. Nah, kita kan fumigasi ke gudang-gudang dolok apa Betul, betul. bulog. Ya, Nah, ya, gitu. ya. Jadi terutama ya ke Pogging ini kan gitu kan. Iya, iya, iya. Kebun lah gitu Ya, ya? ke kebun. Mm-mm. Nah, ke kebun. Kalau itu tahun itu swasta belum begitu berkembang kan gitu. Oke. Nah, terutama di Sumatera. Nah, oke. Berarti kalau gitu saya, mohon maaf, potong dulu nih, Bang ya. Berarti mulai masuk kebun lah kita bahasnya nih. Karena kita Ya. lagi ada di perkebunan ya. Ya. Mulai masuk kebun Abang kapan tuh? Tahun berapa? Seingat Abang? Kalau mulai ke kebun itu udah tahun saya masuk itu pertama 87 ya kan. 87 sempat juga ikut ke Marihat. Oke. Di riset Marihat. Baru Marihat itu PPKS? ya PTKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit? Kelapa Sawit yang ada di Siantar. Oke. Jadi kan Pertama tuh ya, ya. PPKS pertama kayaknya di Siantar ya? Ya di Siantar. Oke. Nah, itu- Sebelumnya tapi waktu kalau perjalanan sawit di Indonesia kan masuk melalui Bogor ya? Iya. Bogor untuk masuknya aja, tapi penelitian dan pengembangannya ada di Marihat, Di Marihat. Ya. PPKS. Oke, Ya. lanjut Bang. Nah, di situ kita masih berhubungan itu ke PTP yang ada di Sumatera kan gitu kan. Oke. PTP. Itu hampir setiap PTP itu menggunakan Pogging ini. Nah, kita kan melakukan training, Oke. baru melakukan servis-servis Oke. yang alat-alat yang udah rusak kita perbaiki. Iya, iya. Nah, itu. Jadi itu sampai tahun 90-an. Tunggu Bang, berarti itu sampai 90 ya? Ya. Kita potong lagi. Maksudnya pada saat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit apa kira-kira yang didiskusikan atau dibicarakan terkait Pulsvox ini? Apa? Ya, waktu itu kita mengadakan riset-riset, Ya. kan, mengadakan riset. Nah, efektif enggak? Riset terkait alat ini berarti? Iya, alat Pogging ini di perkebunan? perkebunan, Kelapa terutama sawit khususnya? kelapa sawit. Oke. Nah, jadi Atau karet juga? itu karet, kalau karet kita di penelitian karet. Oke. Ya. Oh, ada juga? Ada, itu tersendiri. Oke. Nah, kita masuk juga di perkebunan karet. Nah, kalau karet itu menggunakan hari itu K22O. Untuk karet? Ya, untuk karet. Dia itu sasarannya untuk gugur daun. Oh. Ya, gugur daun. Disitulah diuji teknis lah ya?
uji teknis, uji lab Iya, gitu ya. iya. Oke. Nah, jadi dari Marihat pun ya efisien alat ini untuk ke apa? Hasil Untuk- keluarnya Ya, yang efisien. diputuskan. Iya. Oke. Untuk ke kebun sawit kan? Dan karet. Nah, dan karet waktu Ya. itu. Oke. Nah, jadi kan berjalan lancar untuk ke kebun-kebun. Ya, ya, Nah, ya. itu. Jadi kan ada juga menggunakan hari itu ada juga yang menggunakan itu apa namanya sampai pesawat terbang untuk Untuk pengendalian ulat di sawit. Ya. sebelum ada pulsbox. Sesudah pun ada pulsbox. Sudah ada pulsbox, Ya. tetap, artinya masih diuji melakukan pesawat terbang ini secara uji teknisnya efisien atau efektif tidak Iya, gitu iya, ya? iya. Oke. Nah, ternyata hari itu ya dari pihak kebun pun ya mungkin dari kosnya lebih tinggi. Cost dari pesawat. Ya, dari pesawat. Berapa, Nah, itu. berapa rupiah yang dikeluarkan untuk sekali treatment yang abang tahu? Ya kalau nggak untuk salah pesawat? hari itu hampir 80 jutaan itu sekali terbang. Per sekali terbang? Ya, sekali terbang. Nah, waktu itu pengendalian itu kita di PTP 7. Iya. PTP 7 itu kebun Dolok Ilir. Nah, Oke. dicoba pakai pesawat. Ke pesawat. Ya. Siapa aja tuh yang orang-orang yang turun tuh bang? Kalau hari itu ikut riset dari apa? Dari Marihat. Dari Marihat. Setelah disemprot mereka itu teliti. Ya. Nah, teliti efisien atau tidak kan gitu. Oke. Jadi kebanyakan itu ulat itu pada berjatuhan. Nah, jadi istilahnya jatuh itu karena mati kena semprot, kena bahan kimia atau hembusan dari jatuhnya bahan dari pesawat itu. Ya, ya, ya. Nah, sementara kan ulat itu di bawah daun. Ya. Ya, begitu disembur itu jatuh ke bawah. Ulatnya. Ya, ulat. Tapi tidak mati dia. Mati ya? Nah, tidak mati. Tidak mati. Nah, teliti itu tidak mati. Ya. Nah, itu bisa jadi kepompong. Oke. Nah, bisa jadi kepompong. Timbullah ke apa? Kupu-kupu kan? Ya. Kupu-kupu bertelur lagi itulah jadi ulat. Jadi lagi. Ya. Malah bisa berlipat ganda dia. Iya, berlipat ganda dia. Jadi jadi keputusan dari kebun ya karena pakai lebih efisien, lebih kosnya lebih rendah pakai fogging ini kan, terutama K22 Bio. Pulsbox ini ya? Pulsbox ini maka mereka menggunakan pulsbox. Oh. Ya, mulai dari situlah mereka terus menggunakan pulsbox K22 Bio ini untuk pengendalian ulat api atau ulat kantong. Oke. Itu tahun tadi ya? Ya, itu tahun 90-an itu udah. 90-an ya, sudah ya? Di Dolok Ilir tadi itu. Dolok Ilir. Ya. Nah, Baru kan setelah berkembangnya perkebunan kelapa sawit ini seluruh Indonesia. Berkembang juga lah nih. Ya, di Riau, Ya. di Jambi, Palembang, Ya. terutama di daerah Kalimantan. Ya, ya, ya. Nah, di situ kita pun langsung terjun ke lapangan juga. Ya. Nah, sampai ke Sulawesi. Secara nggak langsung tuh, Bang. Ya, secara nggak langsung itu kebun-kebun swasta semua kita udah turun hampir rata-rata. Oh. Nah, itu. Ya, 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 ya. Nah, berarti apa namanya dari awal penetapan keluar uji teknis dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Bang, sudah jelas sebetulnya Pulsbox K22 Bio ini, Bang ya, Iya, udah jelas, itu udah jelas. untuk efektif dan efisien untuk di iya. perkebunan. Iya. Gitu. Nah, cuman kayaknya kita perlu ini nih sama PPKS juga ya, Iya, terutama ini Marihat perlu silaturahmi ulang nih. Kapan nih kita Iya. ketemu lagi nih? Mungkin kalau PPKS mendengar, tim dari Marihat bisa kita berkomunikasi dan berkolaborasi lagi ya. Iya. Iya, iya. Oke Bang, lanjut Bang. Pengalaman apa lagi nih yang pernah Abang selain dari Marihat di kebun-kebun lain? Ya kalau di kebun-kebun lain banyaklah kebun-kebun yang kita kunjungi kan gitu kan. Iya, iya. Terutama yang mereka udah mempunyai alat yang belum. Oke, iya. Ya, sering mereka kontak kan Iya, gitu iya. kan. Atau dibikin istilahnya demonstrasi dulu baru mereka mengetahui efisien atau tidak kan gitu kan. Oke. Tapi hampir rata-rata setelah kita demonstrasi langsung mereka menggunakan. Nah, itu. Ya, 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 ya. Berarti sebetulnya tidak perlu ada lagi ya Bang ya? Iya, iya. Apa namanya uji teknis juga dari Iya. setiap kebun, karena udah jelas PPKS ini kan sudah menjadi acuan nih Iya. bagi para pekebun kan, Iya, iya. pemilik kebun. Nah artinya apalagi sih yang kurang yakin gitu Bang ya? Nah sebenarnya pihak kebun-kebun yang punya sawit ini pun sebenarnya
awal-awalnya itu mereka nggak yakin, Ya. terutama untuk tanaman-tanaman yang tinggi. Ya, ya, ya. Nah itu samping nggak asap pembawa material itu ke atas. Oke. Ya. Jadi kan kita adakan percobaan-percobaan. Ya. Nah, dengan alat fogging ini, ya kan. Nah, itu sampai nggak ke atas itu asap, sampai ketinggian 15 meter. Ya. Ternyata mereka saksikan sendiri itu asap sampai bahkan melewatin lagi ke apa kan ke atas. Berapa meter paling tinggi? Itu 15 meter sampai 20 meter tuh itu dengan catatan cuaca bagus. Itu artinya 20 meter itu pengujiannya pakai apa deh, Bang? Kayak kertas kah? Enggak, itu dia hanya asap aja. Kayak asap. Ya. Terus? Pengasapan kan dia semburkan di bawah itu naik asap ke atas. Oke. Nah, itu penyebarannya macam mana di pelepah-pelepah. Ya. Nah, baru sampai ke atas itu sampai ketinggian seberapa tinggi. Nah, bisa ketahuan di 20 meter misalkan. Itu nampak dari asap. Dari asap. Ya, nampak dia. Jadi tidak perlu pakai ini ya apa? Yang kalau kertas itu. Kalau untuk kertas itu kemarin itu kan kita itu penelitiannya hanya di karet. Buat di karet ya. Ya. Pakai kertas apa namanya, Bang? Lupa. Kertas lakmus. Lakmus. Ada nggak butiran-butiran material itu menempel di kertas lakmus? Di kertas lakmus. Ya. Tapi itu di karet aja ya. Ya, kalau ternyata butiran itu ada berarti dia udah menempel di daun. Di daun. Ya. Ya udah cukup lah, artinya berapa jauh berapa tinggi Ya. kan. Ya. Nah, untuk karet itu sama aja bisa diaplikasikan di kelapa sawit juga ya. Udah tingginya ya sekian lah gitu ya Cuman kan. sasarannya itu kan untuk ke daun, Ya. kan. Cuman itu aja dicoba sampai nggak material itu, butiran-butiran material itu ke nempel ke apa? Ke kertas lakmus itu. Oke. Itu mulai dari yang rendah terus sampai tingkat yang tinggi lah. Oke. Ternyata itu ya percobaan ya mudah-mudahan ada kan akan penelitian kan. Ya. Ada butiran-butiran itu berarti dia efektif untuk nempel ke daun. Daun apa? Daun karet. Daun karet. Nah, itu untuk pengendalian gugur daun. Gugur daun. Gugur daun. Iya. Berarti artinya kembali Bang, kita sambil jalan. Lanjut Bang, kembali Bang ya. Ya. Berarti artinya kita tetap bertahan di khusus untuk kelapa sawit ya. Kita tetap bertahan untuk sustainability artinya. Secara kita sebagai agenan ya melihat hanya sebatas aplikator ya Bang. Iya. Ya artinya secara sebagai aplikator kita punya apa Bang namanya? Kita punya apa namanya? Tagline to protect people, animal, and crops itu kan tidak hanya sembarang membuat dari pabrikannya untuk melindungi tanaman, melindungi apa binatang yang terkait populasinya sudah tinggi kita bisa tekan sama dan manusianya itu sendiri terkait sosial ya. Iya. Nah pengalaman Abang sejauh ini melihat kesimpulannya apa menurut Abang? Dulu kan sebelum ada K22WU ini kan itu K22O. Ya. Ya kan K22O itu hanya untuk dipergunakan untuk kimianya aja. Oke. Nah, kimia. Jadi kan lama kelamaan itu berkembanglah untuk melindungi serangga-serangga penyerbu di areal sawit. Ya. Itu bagaimana agar tidak mengganggu. Ya. Baru lingkungan. Ya. Nah, baru muncullah itu gagasan untuk apa? SOP di kebun itu untuk mengadakan pengendalian secara biologi. Ya. Nah itu. Jadi kita pun dari fogging ini mengikuti perkembangan dari kebutuhan di kebun. Nah, muncullah ini K22 Bio. Ya. Ya, K22 Bio. Itulah fungsinya K22 Bio ini. Untuk saat ini sampai saat ini itu belum ada istilahnya untuk pengendalian ulat kantong, ulat api pada tanaman sawit itu dengan menggunakan biologi. Ya kan? Nah, satu-satunya ya fogging terus K22 Bio ini. Oke. Nah, kita sudah sekuat tenaga, kita udah melaksanakan survei-survei, kita udah melaksanakan training-training. Nah, itu tergantung ke konsumen.
kembali lagi kembali ke konsumen. Iya, iya. Nah, ternyata kita lihat konsumen itu menyambut kan gitu kan. Iya, iya, iya. Ya walaupun tidak secepat itu, lama-lama mereka pun mempunyai keputusan menggunakan fogging K22 Bio nih Iya. untuk pengendalian ulat api atau ulat kantong yang ada di kebun mereka. Iya, iya, iya. Nah, itu. Iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya ya kita sebagai agen pun ya harus mengikuti perkembangan di perkebunan kan itu. Nah, kalau kita kan hanya sebatas alat. Iya. Nah, kalau masalah bahan kimia atau itu internnya orang perkebunan. Nah, itu. Kita hanya menunjukkan bagaimana alat kita ini efisien di kebun, yaitu kita udah tunjukkan. Nah, itu tergantung sama konsumen. Iya, iya, iya. Oke, Bang. Udah lama juga nih kita ngobrol, tadi udah muter 1 blok ya kita, Bang ya. 1 blok ada nggak tadi kita puter? Ya udah lebih 1 blok. Udah lebih 1 blok. Udah lebih 1 blok. Iya ya, sampai nggak tahu ada jalan mana nih. Oke Bang, kita mau coba tutup dulu nih ya. Terakhir, saya rasa jadi kesimpulannya kita tetap bisa terus bermanfaat buat kebun-kebun ya Bang ya. Iya, Kita iya. berharapnya itulah mungkin. Kita kan saling mengisi kan. Saling gitu kan? mengisi, Saling betul. mengisi. Iya, iya, iya. Sebelum kita tutup mungkin ada yang terakhir dari Abang mau sampaikan lagi ke depannya. Ya kalau saya menurut saya itu di alat ini kan ya karena kan kalau alat ini kan istilahnya dibilang mahal, memang sebenarnya nggak mahal kalau untuk kebun kan gitu kan. Oke. Nah, cuman kan nggak mahal pun alat ini harus dipelihara. Betul. Ya dipelihara. Nah, dengan catatan ya untuk kelanjutannya mereka bisa pergunakan kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Makanya kalau kita kan sebagai produsen ini istilahnya dari Panorama itu kan udah kita sebutkan itu kita menjamin semua spare part Ya, yang ada di alat fogging. ada lengkap. Ya lagi. lengkap semuanya. Nah, itu. Ya, ya. Jadi mereka nggak perlu kalau rusak mengadakan unit baru lagi kan gitu Ya, kan. ya, Nah, ya. kalau masalah istilahnya servis, nah itu pun kita bisa tanggulangin kan gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi itulah saran saya kan. Yang terakhir ya, Iya. sebagai penutup mungkin. Sebagai Oke. penutup. Bang Ucok atau Pak Wasinton ini terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin buat para pekebun jangan khawatir lagi tadi, untuk spare part kita lengkap banget ya, untuk servis juga bisa, dan kita free training. Jadi ketika memang pekebun butuh kita jasanya, kita akan datang dan hadir secara gratis ke kebun untuk memberikan training, untuk memberikan arahan-arahan terkait aplikasi supaya tepat guna, tepat sasaran, tepat dosis. Kurang lebih seperti itu. Kita tutup Bang, kita akhiri dengan tagline kita, to protect people, animal, and crops. Oh iya, mantap.